Baiklah teman-teman, apa yang akan kalian katakan setelah menonton video ini? Ini pesan kecil saya untuk kelompok kanan ekstrim. Jika kalian ingin saya keluar dari negara kalian, belikan saya tiket sekali jalan, bayar akomodasi saya dan saya akan pergi dan tidak mengganggu kalian lagi. Kerana saya janji, negara saya jauh lebih baik daripada negara ini. Saya hanya kurang beruntung lahir di sini. Saya lebih benci negara ini daripada kalian. Tapi bayarin semua kebutuhan saya dan saya akan pergi. Saya janji. Saya janji, pesan saja untuk besok. Myla. Ini yang akan saya katakan. Tidak, jika kamu sangat membenci negara ini, maka negara ini tidak akan mensubsidi gaya hidupmu. Kamu bahkan lebih mencintai negaramu yang lain, maka kamu akan dikirim ke sana secara gratis. Dan jika semuanya terus berjalan seperti sekarang, yaitu kita sedang menuju ke arah konflik. Dan sebelum terjadi kerusuhan besar atau konflik sipil, kita akan mengalami beberapa upaya politik untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Dan salah satu resolusinya adalah kamu harus pergi, kamu tidak cocok. Dan inilah yang dilakukan Rupert Lowe. Dan dia berkata, dan apakah dia benar-benar melakukannya atau tidak, atau dia ternyata hanya menjadi batu loncatan bagi gerakan sayap kanan keras berikutnya, waktu yang akan menjawab. Tapi keadaan tidak bisa terus seperti ini. Britania telah menerima jutaan muslim, ada ribuan masjid. Secara harfiah ada ratusan pembunuhan atas nama Islam. Sudah begitu banyak hak istimewa khusus yang diberikan hanya kepada komunitas muslim dan tetap saja mereka tidak puas. Jadi, apa yang harus dilakukan? Maaf, Kami sudah mencoba segalanya. Saya tahu saat ini pihak yang berwenang tidak punya keberanian untuk mengambil langkah-langkah tegas itu. Tapi ingat kata-kata saya, itu akan terjadi. Atau Inggris akan hancur seperti yang kita kenal. Peradaban yang sudah berusia 1000 tahun. Sebenarnya lebih lama dari itu, tapi fase saat ini setelah pertempuran Hastings tahun 1066. Saya tidak sengaja bilang 1088. Lalu orang-orang mengkritik saya di kolom komentar. Ayolah teman-teman, 1088, 1066. Ya, saya bukan sejarawan, saya hanya seorang pengamat. Dan saya diizinkan untuk membuat kesalahan seperti itu. Tapi inti utama saya tetap sama. Pertempuran Hastings tahun 1066, Inggris atau Britania yang benar-benar baru dan bersatu. Dan sebelum itu, masih kamu bisa menelusuri sejauh masa Romawi. Dan sebelum itu juga, suku-suku nomaden, sangat kaya, peradaban yang panjang, negara kecil. Negara kecil tapi jejaknya sangat besar. Saya rasa tidak ada negara lain yang punya jejak lebih besar daripada Britania Raya. Britania Raya itu akan hilang jika warga Britania tidak segera menemukan solusi tentang pencemaran budaya mereka, cara hidup mereka, masyarakat mereka, pengikisan budaya mereka ini. Sesuatu harus berubah. Jadi beberapa orang mulai melawan, seperti Paul Golding. Dia adalah pemimpin Britain First. Saya menganggapnya sebagai teman. Saya tidak sepenuhnya setuju dengan pandangannya tentang Israel, dan saya baru-baru ini menentangnya. Tapi tidak semua hal tentang Israel. Oke, kita bisa setuju atau tidak setuju jika kita punya tujuan yang lebih besar, yaitu menyelamatkan peradaban Barat. Kita butuh semua orang terlibat. Kita butuh semua dukungan yang bisa kita dapatkan. Lihat ini. ini adalah Dewan Fatwa London. Ini pengadilan syariah lain seperti itu. Yang satu ini berada di Wembley, di London Barat. Sayangnya ada lebih dari 85 pengadilan syariah seperti ini yang beroperasi di seluruh Britania Raya. Cukup keterlaluan sebenarnya bahwa agama asing yang masuk mendirikan sistem hukumnya sendiri untuk berjalan sejajar dengan sistem hukum asli Inggris. Itulah yang terjadi di sebuah negara ketika Anda membiarkan imigran ilegal dengan nilai-nilai yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Barat untuk mengambil alih negara Anda tanpa pertanggungjawaban sama sekali. Dalam banyak hal, London telah jatuh ke tangan Islam radikal. Dan saya ingin memperjelas. Kami tidak anti agama apapun di acara ini. Ini bukan tentang menjadi muslim. Ini tentang apa yang terjadi ketika Anda membiarkan 85 pengadilan hukum syariah beroperasi di bawah hukum mereka sendiri secara independen dari hukum di Inggris Raya. Paul Golding adalah pemimpin Britain First. Paul, terima kasih sudah hadir di sini. Bisakah Anda jelaskan bagaimana ini bisa legal dan mengapa pemerintah Inggris tidak turun tangan untuk menutupnya? Saya juga tidak tahu, tapi alasan yang paling jelas adalah suara pemilih. Sama seperti di Amerika, tapi bahkan lebih parah. Partai buruh yang berkuasa di negara ini sangat bergantung pada suara blok Islam. Dan baru-baru ini ketika kita mengalami, saya rasa, serangan 7 Oktober di Israel,
Pemerintah Partai Buruh sangat tegas mendukung Israel dan blok pemilih Islam mereka di Inggris hampir runtuh, hampir lenyap. Okay. Jadi sejak saat itu mereka bekerja keras untuk mencoba merebut kembali jutaan suara pemilih Islam tersebut. Jadi pada dasarnya ini sudah berlangsung selama beberapa dekade. Maksud saya Inggris sedang dibanjiri dan dijajah oleh gelombang demi gelombang imigrasi Islam. Kita diperlakukan seperti warga kelas 2 dibandingkan dengan sebagian besar populasi Islam di negara ini. Mereka mendapat perlakuan istimewa. Mereka didahulukan dalam antrean. Mereka diizinkan membangun sistem hukum paralel mereka sendiri. Mereka diizinkan melakukan hal-hal seperti penyembelihan halal yang barbar. Ada lebih dari 50.000 Islamis yang diketahui masuk dalam daftar pengawasan teroris di negara ini. Dan jika kamu berbicara menentang hal itu, jika kamu mengatakan sesuatu, maka kamu akan dicap buruk oleh media sebagai seorang rasis. Dicap buruk dan disebut Islamofob. Dan juga disebut Saya sayap yakin kanan mereka ekstrim. melakukan hal yang Kami sama di selalu sini. disebut Mereka sayap kanan mengklaim ekstrim. adalah pusat bimbingan, seperti pusat konseling, pusat bimbingan Islam. Pemerintah Inggris tampaknya memang melakukan penyelidikan terhadap dewan-dewan ini. Berikut kutipannya. Materi yang diajukan untuk laporan Kementerian Dalam Negeri tahun 2018 tentang pengadilan Muslim mencakup kesaksian dari perempuan yang mengatakan bahwa imam mencoba memaksa mereka kembali kepada suami mereka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang serius. Seorang wanita mengatakan bahwa Dewan Hukum Syariah, kutipannya, berulang kali menolak untuk membiarkannya bercerai dari suaminya, bahkan setelah dia menyerangnya saat sedang hamil dan mencoba melempar putrinya keluar jendela. Dan ini adalah hukum syariah yang sangat bermasalah. Ini disebut Toha Zujiyah. Nuria Khan sebenarnya adalah korban dari hal ini di UEA. Dia juga diberitahu oleh polisi untuk kembali kepada suaminya yang kasar, karena dalam Islam, perempuan tidak memiliki kemandirian. Itulah yang kami maksud dengan pengadilan syariah di Britania Raya. Mereka bertentangan dengan nilai-nilai Barat. Anda tidak bisa memiliki sistem hukum paralel. Hanya karena mereka tidak merajam pezina sampai mati, bukan berarti mereka menjalankan versi syariah yang dibuat tampak baik. Itu tetap sepenuhnya bertentangan dengan nilai-nilai Barat. Kutipan, maksudnya menurut saya ini terdengar seperti mereka beroperasi sebagai pengadilan independen. Izinkan saya memutar. Saya tahu kamu bisa masuk ke salah satu tempat ini. Saya hanya ingin memutar video itu, lalu mendengar reaksimu. Silakan lihat. Apakah kita boleh melihat pengadilan syariah? Tidak, sebenarnya tidak. Saya hanya perlu pergi. Di sinilah hakim akan duduk. Dan di sini adalah tempat para pihak yang bersengketa akan duduk. Dan saya akan memanggil mereka. Mereka sedang masuk. Ini benar-benar gila. Bagaimana tempat-tempat seperti ini diizinkan beroperasi? Saya benar-benar tidak mengerti. Rasanya seperti ada dua pemerintahan dalam satu negara. Pada dasarnya, jika ada politisi yang mencoba menangani masalah ini, mereka akan langsung dicap sebagai Islamofob, sayap kanan ekstrim atau rasis. Dan pada dasarnya, partai buruh yang berkuasa, mereka melakukan apa saja yang mereka bisa untuk mencoba, Anda tahu, mempertahankan dukungan suara blok pemilih Muslim di pihak mereka. Jadi pada dasarnya, mereka diizinkan melakukan apa saja yang mereka mau. Dan mereka semakin berkembang dalam kekuatan politik dan ketegasan di seluruh Inggris Raya. Kita telah melihat begitu banyak daerah di seluruh negeri. Jika Anda melihat daerah seperti Birmingham, Luton, begitu banyak di seluruh negeri. Kita punya seorang wali kota Islam di London. Jika Anda melihat di mana umat Muslim tinggal di Inggris dan jumlahnya jutaan, ada begitu banyak tempat, kota dan daerah yang dulunya adalah kota-kota Tentu Inggris saja. yang sekarang terlihat sekarang seperti Timur Tengah, dan begitu banyak dari tempat-tempat itu adalah di mana partai buruh pada dasarnya terpilih, dan disitulah mereka menjabat. Karena umat Muslim memilih secara blok untuk partai buruh yang berkuasa, seperti yang akan mereka lakukan di Amerika, mereka akan memilih untuk kita punya hal yang sama di sini. Saya rasa, Paul, ketika kamu melihat, sekali lagi, ini bukan anti-Muslim, tapi ketika kamu melihat prinsip-prinsip hukum syariah, dan ini adalah pengadilan hukum syariah, ada lebih dari 85 di seluruh Inggris Raya. Beberapa prinsip saja. Pencurian dihukum dengan pemotongan tangan. Mengkritik atau menyangkal bagian manapun dari Al-Quran dihukum mati. Mengkritik Muhammad dihukum mati. Seorang Muslim yang menjadi non-Muslim dihukum mati. Seorang non-Muslim yang menikahi wanita Muslim dihukum mati. Homoseksualitas dihukum mati. Lihat, saya tidak mengerti bagaimana semua itu bisa sesuai dengan gereja Inggris. Bisakah kamu? Tidak, tentu saja tidak. Itu tidak sesuai dengan tradisi hukum Inggris yang sudah lama ada. Dan tentu saja, bahkan sistem hukum di Amerika didasarkan pada hukum Inggris, yang sudah ada lebih dari 1000 tahun, Magna Carta, dan sebagainya. Dan sebagainya. Dan Anda tahu, pada akhirnya hukum syariah itu barbar.
Itu adalah sistem ideologi asing yang tempatnya di Timur Tengah, di tempat-tempat seperti Afghanistan atau Iran dan sebagainya. Itu tidak cocok di negara Kristen bersejarah seperti Inggris. Tapi karena mereka menjadi blok suara yang sangat kuat dan partai yang setara dengan Demokrat di Amerika selalu berusaha keras untuk menyenangkan mereka di setiap kesempatan, mereka pada dasarnya diizinkan melakukan apapun yang mereka mau, termasuk membangun sistem hukum paralel. Wow. Kamu tahu dan kamu bisa melihat perbedaannya. Mereka membutuhkan sistem hukum mereka sendiri karena hukum syariah sangat berbeda secara mendasar dengan hukum tradisional Inggris yang bersejarah. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasarnya sangat berbeda. Dan kamu punya, ini adalah benturan peradaban. Kamu punya Barat versus, kamu tahu hukum Timur Tengah yang barbar di sini. Saya harap Paul, Jadi saya mereka harap harus orang-orang, membangun. maaf. Saya harap orang-orang Inggris mulai sadar akan hal ini. Saya harap begitu. Ini terjadi di sini. Sekali lagi, ini bukan anti-Muslim, tapi harus ada asimilasi. Dan jika kamu adalah negara barat seperti Inggris, seperti kita, kamu harus punya budaya di mana segala sesuatunya selaras. Dan prinsip-prinsip hukum syariah, maaf, tidak selaras dengan peradaban barat. Dan itu terbukti di semua negara barat ini, dan tidak ada yang melakukan apa-apa tentang hal itu. Paul Golding, saya menghargai kehadiranmu di sini. Terima kasih. Tolong kabari kami terus. Itu tadi Paul Golding. Dia memimpin partai patriotik sayap kanan bernama Britain First. Dan kita butuh lebih banyak orang seperti itu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, gerakan kita sedang berkembang, perlawanan kita terhadap Islamisasi Barat juga semakin besar. Teruslah menonton, teruslah mendukung.